Sahabat, kita jumpa lagi dalam review buku-buku karya Saiful Halim. Kali ini saya akan membedah atau mereview buku kedua saya, judulnya Memotret Khatulistiwa. Ini bukunya, Memotret Khatulistiwa. Buku ini saya tulis tahun 2010, persisnya 2009 sampai 2010. Jadi ini lebih lama dibandingkan buku Gado-Gado Sang Jurnalis. Paling tidak dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk menuntaskan buku ini. Sebenarnya ini adalah buku pertama saya yang saya tulis, namun malah jadi buku yang kedua yang diterbitkan oleh penerbit, karena ternyata lebih tuntas, lebih awal buku yang Gado-Gado Sang Jurnalis. Lantas apa sih yang ada di dalam buku ini? Pertama dari judul dulu, bahwa saya harus menulis kata Memotret Khatulistiwa. Sebenarnya ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mengabadikan keberadaan program potret, yaitu program dokumenter televisi di stasiun SCTV. Kenapa ada Khatulistiwa? Karena memang saat itu objek atau yang menjadi perhatian dalam produksi program dokumenter televisi itu adalah semua masalah sosial, masalah budaya, dan juga masalah masyarakat adat di berbagai pelosok Khatulistiwa, di berbagai pelosok Indonesia. Karena itu saya sebut Memotret Khatulistiwa. Sebagai tagline-nya, saya tambahkan juga bahwa buku ini merupakan panduan praktis produksi dokumenter televisi, malah dilengkapi dengan link video terkait. Jadi ini tahun 2010, termasuknya ya cukup lengkap juga, karena selain pembaca diminta membaca buku, mereka juga bisa menemukan video-video yang mendokumentasikan karya-karya yang saya buat. Kebetulan video-video itu adanya di kanal liputan6.com. Sayangnya belakangan karena server yang sudah penuh, data itu sudah tidak ditemukan lagi. Baiklah, kita akan kupas satu persatu dari bagian dari buku ini. Bahwa berbeda dengan buku yang sebelumnya yang lebih padat, kali ini saya membedahnya atau membaginya menjadi 9 bab. 1 pendahuluan dan 8 lain adalah contoh kasus, kayak gitu. Jadi contoh kasus ini merupakan bagian atau bagaimana situasi pencarian ide, bagaimana perumusan masalah, bagaimana proses produksi, bagaimana juga proses pasca produksi. Jadi termasuknya cukup lengkap dan tidak seperti biasa yang di buku-buku awal saya, tidak terlalu bertele-tele dengan persoalan teori, tapi lebih bagaimana lebih mengedepankan persoalan aplikasi di lapangan. Meskipun demikian, pengalaman berada di ruang kelas, di bangku kuliah, kegiatan mengikuti workshop dan berbagai kegiatan dokumenter lain juga menjadi bagian dari buku ini. Jadi walaupun 9 bab terbilang sangat padat dan sangat memenuhi gizi bagi mereka yang memang sangat membutuhkan referensi tentang bagaimana memproduksi dokumenter televisi. Sekali lagi, dokumenter televisi, karena memang contoh kasusnya adalah bagaimana produksi film-film dokumenter yang dibuat untuk media televisi. Ada 9 bab. Pertama, pendahuluan ini lebih persisnya adalah semacam prolog bagaimana persoalan dokumenter yang sesungguhnya, entah itu dokumenter indie atau independen, dan bagaimana juga dokumenter televisi. Lalu bagaimana juga persoalan-persoalan yang dihadapi para jurnalis, ya. Jadi yang bikin program dokumenter di televisi itu adalah para jurnalis, menghadapi kesulitan demi kesulitan, dan mereka harus belajar sendiri. Dan pada akhirnya ya ternyata saya mampu juga sih, selama hampir 2 tahun berada di program ini menghasilkan sekitar 40 film. Beberapa di antaranya memuaskan saya secara kreativitas. Tapi memang tidak seperti membuat film dokumenter independen tentunya. Tapi bagaimanapun juga bekerja untuk televisi itu adalah sangat mengasyikkan.
Pertama ya sudah pasti karena perlengkapan kita tidak perlu berpikir panjang, sudah ada yang menyediakan. Budget produksi sudah ada yang menyediakan dan sebagainya. Yang dibutuhkan hanyalah kesiapan fisik kita dan ide-ide kita. Ide itu sangat dibutuhkan, harus muncul setiap minggu. Jadi tidak ada istilahnya kita tidak punya ide. Lalu kedua, fisiknya juga selalu prima, tidak boleh sakit, tidak boleh gampang lelah, tidak boleh gampang menyerah, dan seterusnya. Dan otomatis tabungan-tabungan referensi seperti banyaknya kita nonton film, banyaknya baca buku, banyaknya diskusi dengan teman-teman pakar, itu sangat membantu sekali. Dan itu yang membuat bagaimana proses produksi 40 film itu menjadi mulus. Ya meskipun dalam buku ini hanya dituliskan 8 kasus ya. Pertama saya uraikan bagaimana produksi membuat dokumenter jejak arkeologis Suku Kajang. Ini berarti adanya di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ini saya beruntung dibantu teman-teman dari jurusan arkeologi Universitas Hasanuddin Makassar yang mereka memiliki data lengkap dan mereka juga merupakan riset-riset yang tangguh, sehingga sangat memungkinkan saya di lapangan hanya mau bermain-main bagaimana menyusun treatment script dan bagaimana mengarahkan kameramen mengambil gambar sesuai treatment script yang saya susun. Berikutnya ada juga pesan dari zaman prasejarah. Ini adalah perjalanan menuju gua-gua prasejarah di Sulawesi Selatan, persisnya di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Ini menarik juga nih, saya membawa rombongan mahasiswa arkeologi Universitas Hasanuddin sebagai subjeknya, dan mereka melakukan riset dan memperlihatkan bagaimana aksi-aksi para calon arkeolog mendokumentasikan, merekam, dan bagaimana mengaktualisasikan pesan-pesan yang ditulis di gua-gua di kawasan Maros dan Pangkep. Lalu saya beranjak ke sebelah utara, persisnya ke Kalumpang. Di sana menjumpai juga tuh jejak-jejak arkeologis dan juga sejarah panjang soal wilayah dan juga kebiasaan bercocok tanam di sana. Jadi di sana kita masih bisa menjumpai sisa-sisa atau jejak-jejak arkeologis itu. Bahkan yang gak kalah menariknya, kita di sana masih mendapati lokasi yang sangat eksotis, sangat luar biasa, dan sangat Indonesia. Ini mahal sekali. Beranjak dari Kalumpang, saya juga menjumpai suku Talang Mamang. Ini adanya di perbatasan Riau dan Jambi. Jadi kita beralih ke Pulau Sumatera. Ini perjalanan yang sangat melelahkan dan di lokasi yang sangat panas. Saya butuh waktu 2 hari perjalanan untuk menjangkau lokasi. Selain menggunakan mobil gardan ganda, juga harus jalan kaki tentunya, melewati semak belukar, melewati hutan-hutan atau sisa bekas hutan yang ditebangi, pohon-pohon yang ditebangi begitu, dan juga kawasan yang cenderung panasnya minta ampun. Makanya dapatlah bagaimana kesehajaan suku Talang Mamang. Dan paling asik lagi, pulangnya harus menggunakan rakit, lagi-lagi selama 2 hari menggunakan rakit. Memang enaknya sih cuma 2 jam sih naik rakit itu, setelah 2 hari ya bosan juga. Nah, ini paling dahsyat. Berikutnya saya ke Morowali, ke kawasan Taman Nasional Morowali di Sulawesi Tengah. Judulnya adalah Ekspedisi Toan. Kali ini membawa dosen dan juga mahasiswa arkeologi Universitas Hasanuddin. Ini perjalanan yang luar biasa sih, melelahkan, harus melewati laut, melewati danau, jalan kaki 2 hari gitu kan, menginap di hutan dan sebagainya. Jadi wow, ini susah digambarkan nikmatnya, melelahkan tapi nikmat. Nah, berikutnya juga yang sangat menarik adalah ketika saya berupaya membuat film dokumenter tentang manusia perahu atau tentang suku Bajo. Ini juga tidak mudah juga, karena untuk mendapati orang-orang yang bermukim di atas perahu itu sudah sangat sulit, karena mereka rata-rata sudah dimukimkan di daratan atau di
di daratan, di katakanlah semacam pulau kecil sebagai tempat bermukim mereka, ya di tengah laut juga sih. Dan ini gambar-gambarnya luar biasa karena semua di atas perahu dan bagaimana menjumpai kehidupan warga suku Bajo yang luar biasa ramah, terbuka, dan mereka ya tetap dengan menjaga keaslian tradisi mereka. Setelah itu kembali ke Makassar, saya menjumpai seorang filolog, Ibu Nur Hayati, sekarang sudah Profesor Nur Hayati Rahman, untuk melihat bagaimana kitab yang berisi tentang Bugis kuno, kisah Saweri Gading persisnya. Lalu saya mencoba mencari tahu tentang bagaimana sejarah perahu Bugis dan bagaimana teknologi ini dibuat. Jadi harus bolak-balik nih dari Makassar ke Bulukumba di Tanjung Bira sana, melihat bagaimana kapal-kapal tradisional diproduksi. Yang unik nih, saya harus mendapatkan lagu ide ini. Bagaimana format ceritanya adalah setelah mendengarkan lagu Iwan Fals, judulnya Cemburu. Jadi lagu pun bisa jadi itu, kayak gitu. Nah, akhirnya saya menjumpai suku Makassar. Suku Makassar yang ada di kawasan Parepare hingga ke hampir ke sana, ke Sunda Utara sampai ke Mamuju, yaitu untuk mencari serpihan Adam Air. Ini ada peristiwanya dilatar belakangi oleh jatuhnya kapal Adam Air yang tidak tahu lokasinya di mana. Lalu warga berbondong-bondong ikut mencari serpihan pesawat dengan menggunakan perahu tradisional. Nah, di antara bagaimana upaya mencari ini, saya mencoba menunjukkan secara ilmiah bagaimana situasi kapal itu sesungguhnya, bagaimana secara teknologi dibuktikan bahwa kapal itu apakah pecah di atas atau di bawah ketika dia bertabrakan dengan laut. Dan sampai sekarang memang tetap masih misteri karena diduga dia jatuh di kawasan perairan Mamuju di Selat Makassar yang dalamnya sekitar 2 km. Jadi memang susah ditemukan. Demikian. Selain persoalan cerita, ini lebih banyak memang bercerita bukunya ini, betul-betul dengan gaya bertutur. Jadi bagaimana ide ditemukan, bagaimana ide dirumuskan, bagaimana ide disusun menjadi treatment script, pertama menjadi premis dulu, lalu menjadi treatment script, sampai akhirnya didiskusikan bersama teman-teman lain termasuk kameramen. Lalu pada akhirnya diproses menjadi naskah dan itu didiskusikan kembali dengan editor dan pada akhirnya diproses menjadi sebuah master edit program potret, dan master edit itulah yang ditayangkan di stasiun televisi SCTV. Berapa lama sih dibutuhkan untuk proses pasca produksi itu? Jangan tanya berapa lama ya, 2 hari mungkin terlalu lama, 3 hari sangat jarang, jadi 2 hari harus jadi, kadang-kadang 1 hari. Nah, bagi yang mereka masih mencari buku ini, masih ada sih ya, di penerbitnya masih menjual, lalu di beberapa online shop juga masih ada. Jadi ini merupakan buku dewa saya juga, termasuk buku yang saya banggakan terkait dengan dokumenter. Pertama adalah sebagai pembuktian perjalanan karir saya sebagai filmmaker, kedua juga sebagai dokumentasi bagaimana proses belajar saya, proses berkarir, dan bagaimana proses meraih capaian-capaian dari film dokumenter. Jadi ini buku yang salah satu buku kebanggaan saya juga selain buku-buku yang lain. Setelah buku ini, saya juga bikin buku-buku yang lain yang tentang dokumenter. Jadi ada semiotika dokumenter. Ini adalah lebih tepatnya ini sebagai buku riset ya. Ini buku riset. Jadi bagaimana buku ini membaca film senyap karya Joshua Oppenheimer secara semiotika. Jadi sifatnya lebih semacam buku riset media. Lalu berikutnya yang gak kalah penting, ini paling baru, adalah melengkapi buku memotret katulistiwa yang isinya lebih bersifat aplikatif ya, dengan teori yang tidak terlalu
padat. Nah, saya sempurnakan lagi dalam buku dokumenter televisi. Buku ini juga menjadi buku ajar belakangan ini, dan ini adalah salah satu capaian terbesar saya dalam membuat buku, karena buku ini merupakan buku ajar yang mendapat hibah penulisan buku ajar dari Kemenristek Dikti. Jadi ini seluruh proses produksinya dibiayai oleh pemerintah, dan ini hasilnya sangat membanggakan saya juga gitu. Nah, nanti lengkapnya tentu buku ini akan saya kupas dalam tayangan atau dalam program review buku dokumenter televisi. Demikian, semoga bermanfaat untuk kalangan filmmaker, untuk kalangan pecinta buku, atau mahasiswa yang tengah belajar tentang dokumenter televisi atau dokumenter independen. Semoga buku ini bisa menjadi referensi. Percayalah bahwa semua pengalaman, semua gairah kita tentang dokumenter itu senantiasa memberikan kesan mendalam untuk hidup kita. Dan sampai sekarang saya tidak akan pernah lupa bagaimana kegairahan itu juga senantiasa terasa sampai sekarang. Wassalam.